yang ikut Zoom malam ini. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dimudahkan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ekosistem malam hari ini. Luar biasa, saya nggak nyangka ketika jam 8 teng sudah ada 49 peserta sekarang. Luar biasa, keren. Terima kasih untuk apresiasinya, terima kasih untuk semangatnya. Bahagia sekali kami merasa disupport seperti ini. Nah, hari ini kami akan memberikan semacam presentasi tentang apa sih ekosistem itu, apa sih ekosistem ibu pembaharu itu. Mungkin presentasinya akan ada agak banyak ya slide-nya, tapi sebetulnya kalau misalnya dirasa, oh kayaknya ini ya, kayaknya berat banget ya. Nah, tanya beratnya di mana? Kok kayaknya ini ya, agak banyak yang masih bingung, tanya bingungnya di mana. Karena saya pernah ngikutin bu leader saya untuk sosialisasi di suatu tempat. Setelah sosialisasi selesai, itu hampir semua yang ada di sana terkesima dan akhirnya saya sulit untuk menebak ini terkesima karena sudah paham atau terkesima karena bingung apa yang mau ditanyakan gitu kan. Nah, nanti setelah sosialisasi ini saya berharap teman-teman ketika bingung tanya bingungnya di mana, ketika masih ragu tanya ragunya di mana. Mumpung ketemu sama Teh Dian langsung ya. Jadi nanti tidak katanya langsung dari Teh Diannya langsung. Gitu ya. Oke, kita bisa mulai Teh. Saya mute dulu teman-teman. Oke, kita mulai langsung ke ini ya. Oh ya, sebelum kita ke penjelasan Teh Dian, tadi kan siang sudah pretest ya. Jadi kita udah main game seberapa kenal teman-teman dengan Ibu Pembaharu setelah 1 minggu teman-teman bersama-sama di WA Group. Dan ternyata hasilnya banyak yang sudah bagus 100%. Meskipun kelihatan sih banyak yang revisi juga ya. Tapi keren, luar biasa, Masya Allah ya. Nah, itu nanti kita akan cek lagi setelah kegiatan ini, apakah pemahaman teman-teman tentang Ibu Pembaharu ini akan lebih baik atau justru masih bingung. Gitu ya Teh ya. Nanti dari kita akan dibagikan link untuk semacam teman-teman boleh nanya apa aja, lalu di situ akan kita jawab semuanya. Gitu ya. Oke, langsung aja tanpa berpanjang-panjang kata, saya serahkan mic-nya ke Teh Endang Prasdianti. Silakan. Terima kasih Mbak Mauna. Senang ya, karena udah tahu ada ya kejadian pada saat mau, tentu belum zaman Zoom dong, langsung press conference atau apa gitu. Udah tahu nama saya Endang Prasdianti gitu. Dan ngomongnya lancar banget MC, tapi pada saat manggil saya tahu nggak? Yuk kita panggil Dian Prasdianti gitu. Mentang-mentang saya Sunda, terus namanya dipanggilnya di double-double gitu. Boleh ya senyum-senyum aja. Nah, pengalamannya seperti yang Mbak Mauna sampaikan, itu Ibu Septi setelah saya menyampaikan presentasi, Ibu Septi bilang, wah keren, ada 2 kemungkinan. Kenapa setelah selesai presentasi tidak ada yang tanya? 1, sophisticated. 2, mereka sudah mengerti. Apresiasi Bu Septi. Saya bilang, saya Bu, apapun juga saya ada yang mendesak. Teh maaf masih di mute. Nggak apa-apa. Jadi saya ingat waktu piknik Yuma nih, kalau ada yang mendesak. Nah, terus saya bilang sama Ibu, kalau saya Bu, pede aja, anggap saja audiens tidak mengerti. Kalau buat saya, bukan mengerti gitu. Bukan sophisticated, bukan mengerti, tapi tidak mengerti. Dan itu PR saya gitu. Nah, belajar dari situ, dari pengalaman itu, entah mungkin karena saya bicaranya terlalu cepat, entah mungkin karena tadi materinya terlalu dalam, seperti Mbak Mauna sampaikan. Nah, untuk presentasi kali ini tidak jauh beda, hanya yang lebih dalam-dalamnya enggak diulangi lagi sama saya, enggak disampaikan kembali, menyusul gitu ya. Yang penting intinya sudah akan saya sampaikan. Lalu nanti beberapa slide saya akan coba untuk interaktif. Gitu, ada pertanyaan 1-2 per slide itu gitu ya. Nanti setelah selesai presentasi boleh bertanya secara umum. Oke ya,
Boleh raise hand, boleh di dalam kotak chat. Nah, tapi kalau kotak chat nanti tolong sama Mbak Maunah dicolek ya sayanya ya kalau saya nggak baca. Siap. Oke, terima kasih banyak. Yuk kita mulai. Kita share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ekosistem ibu pembaharu bagi beberapa leaders, terutama sekreg ataupun beberapa leaders yang juga memegang peran double di kepengurusan komponen atau proyek inovasi yang di pusat mungkin sudah melihat ya tampilan yang di layar ini, tetapi pasti ada bedanya ya dengan yang saat itu saya share. Nah, ekosistem ibu pembaharu namanya ekosistem ya. Ini sudah kelihatan jelas kan ya teman-teman? Sudah jelas. Oke, Mbak Maunah nanti minta tolong di itu ya, dipin ya kalau nanti ada yang bicara. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini ekosistem itu kan segala sesuatunya enak ya. Lengkap, hijau gitu kan, segar. Nah, termasuk undangannya teman-teman. Pasti ya, pada saat menerima undangan, ini kenapa sih? Ini kenapa kok ada jam, ada hari, nggak ada tanggal? Nah, kami kan ibu profesional itu terkenal dengan gamifikasinya. Nah, undangan pun kami di tengah hektiknya para leaders di regional, apakah itu menjelang JCC, apakah itu menjelang anniversary-nya regional teman-teman, ataupun juga yang masuk leader camp. Itu mabuk semuanya ya. Nah, saya pun juga menggunakan konsep treasure hunt. Di sini saya meminta manajer operasional untuk mengirimkan email, undangan melalui email ke seluruh regional. Gimana caranya? Minta data ke sekjen. Saya sudah tahu dari 57 regional ada yang bersatu ya. Jadi ada 56 regional. And you know what, teman-teman? Tidak semuanya 56 regional itu sekregnya mengirimkan email address kepada sekjen. Oke, tidak apa-apa, lanjutkan. Oke, ini beneran nih, nggak ada tanggalnya, nggak perlu. Selang beberapa jam, mungkin kurang dari 24 jam, tapi lebih dari 12 jam, Manop ekosistem yang juga sebagai sekreg, tentu ada di Wag Pendopo ya, share flyer tentang sosialisasi ini lengkap, tanggal, hari, dan jam. Nah, sudah ya. 24 jam kemudian, jadi sudah ada 2 clue ya. Satu ada undangan tanpa tanggal, besoknya ada undangan, dan itu flyer diposting di dalam WAG. 24 jam kemudian, karena saya ada di WAG Ketua Hima, kalau saya ada di WAG Kakom, RCIP, saya juga akan lakukan. Karena saya ada di WAG Kahima, jadi saya tesnya di Kahima. Bukan untuk tes semua, nanti ini saya sampaikan. Saya bilang, hai Kak Kahima, sudah dapat undangan? Sudah, belum. Saya posting flyer. Apakah sudah dapat flyer ini? Ada yang bilang kan, sudah teh, tapi kok tanggalnya nggak ada? Teteh lupa tanggal ya? Ya, gitu. Terus saya bilang, sudah ada yang dapat flyer ini. Teng tong. Less than 10 Kahima. Kurang dari 10 Kahima yang bilang udah. Ada yang belum, baru kali ini. Saya bilang, ini adalah konsepnya treasure hunt, saya sampaikan. Clue pertama, clue kedua. Nah, clue kedua ini disampaikan melalui grup pendopo. Nah, sekarang teman-teman, after 24 hours, setelah 24 jam, teman-teman Kahima sudah terima belum? Kalau sudah, rankingnya untuk sekreg regional teman-teman. Cepat koordinasi, pass the information cepat. Kalau belum, ada 2 kemungkinan. 1, sudah terima,
tapi belum disampaikan, punya prioritas masing-masing kan? 2, belum ngantor di pendopo. Apa itu ngantor? Maksudnya sudah ada dalam WAG, tetapi belum masuk, belum manjat gitu. Tetap jadi ada delay. Delay tanda kutip tidak menjudge ya. Saya bilang itu adalah gambaran meskipun tidak mengeneralisir ya, namanya juga game. Nggak ada sistem yang sempurna. Saya bilang, itu adalah gambaran koordinasi Sekreg sebagai integrator kepada ketua komponen. Nah, konsep treasure hunt ini bukan bermaksud untuk pointing di mana kesalahan itu. Kesalahan ada di Sekreg slow, no. Dalam ibu profesional itu tidak demikian. Jadi sudah tahu demikian, baiknya bagaimana, ingat, posisikan Kakak Hima di posisi Sekreg. Mereka bisa punya prioritas lain dan 24 jam it's okay lah. Toh ini juga misalnya cuman waktu itu ada 2 Jumat kan. Banyak juga kan leader dipikirnya Jumat kemarin gitu. Itu juga sama-sama trik. Lalu saya sampaikan, so bukan untuk menunjuk ini kesalahannya Sekreg yang telat, yang delay misalnya, bukan, tetapi sudah tahu bagaimana dan seharusnya bagaimana. You are the leader. Aku bilang, Kak Hima juga leader. Di situ saya masukkan karakter moral ibu profesional yang tadi satu sudah disampaikan oleh Mbak Mauna. Satu, tidak telat, berapapun orang langsung. Kedua, for things to change, you have to change first. Untuk merubah sesuatu, kita sendiri yang harus mulai berubah. Demikian ya. Jadi itu dia, silakan dibicarakan nanti. Sekali lagi tidak menyalahkan kepada Sekreg, tetapi ini adalah sebagai salah satu permainan yang membuka this is the coordination in our regional ya, di dalam regional kita begini koordinasinya. Dan di wheel structure ini semuanya sama, tidak hierarki. Aku nih paling tinggi gitu loh, hierarki tidak ada ya. Kita semua sama. Oke, kita mulai ya. Ayo, terima kasih. Oke, untuk beberapa leader saya sangat apresiasi sekali yang dari awal sudah hadir dan saya sudah share ini makna logo ya. Makanya ini daun fuel cells ini menurut Pak Dodi katanya, karena Pak Dodi itu sekarang bertangan dingin, tinggal nyimpen aja daunnya itu udah jadi, dan itu di halaman rumah itu banyak sekali ini. Nah, bagi penggemar program obrolan dapur ibu biasanya suka ada tuh di belakang narsum ya, satu pot fuel cells. Nah, ini dia. Jadi ibu pembaharu itu diharapkan dimanapun dia berada dia memberi kebermanfaatan. Dia berdampak kepada lingkungan sekitar di mana dia berada. Nah, di situ ini adalah puncak dari core values ibu profesional. Oke, nah posisinya ibu pembaharu kita ini cicit ya, bukan cucu lagi. Jadi sekarang para leaders tahu bahwa kami tidak lagi berada dalam komponen institut. Kami lahir dari komponen institut melalui perkuliahan Bunda Salihah, lalu kami sekarang sebagai proyek inovasi. Lalu Bunda Salihahnya bagaimana? Untuk batch 2 masih tetap menggunakan gamifikasi ibu pembaharu. Saya belum tahu untuk batch 3. Jadi nanti masih tetap menggunakan gamifikasi kampus ibu pembaharu. Nanti akan ada perbedaannya antara kampus ibu pembaharu dan ekosistem ibu pembaharu. Oke. Selanjutnya ini juga para leader yang sudah duluan masuk sudah tahu ya tentang selayang pandang ekosistem ibu pembaharu merupakan alumni Bunda Salihah, berarti sudah tuntas ya. Dan bagi teman-teman yang bukan dari berasal atau tidak mengambil komponen institut, bahwa Bunda Salihah ini merupakan milestone yang dibuat oleh Pak Dodi dan Ibu Septi secara lengkap. Jadi para alumni
mahasiswa yang sudah lulus Bunda Salihah, sebetulnya itu sudah menyelesaikan semua program yang sudah disiapkan ketika Institut Ibu Profesional dilahirkan, dibangun. Dan itu materi-materi yang diberikan itu sebetulnya mengerucut tentang bagaimana mencintai masalah. Tidak dodging, tidak menghindar, tidak menggebrak, tapi kita merangkul masalah, cintai masalah, ojo kesusu cari solusi, harus dicintai masalah itu. Kalau cepat-cepat cari solusi, artinya kita tidak suka masalah itu. Hidup itu penuh masalah, Cin. Jadi cintai masalah, gitu tuh. Ibu pembaharu, alumni Bunda Salihah itu sudah mengetahui materi, mengidentifikasi masalah, orang punya bank ide. Di Bunda Salihah itu harus ngumpulin masalah, punya bank masalah, satu persatu diurai. Begitu. Jadi gelitik kahimanya ya, wahai leaders, terutama saya kira gelitik itu kahimanya. Kalau ada alumni Bunda Salihah nganggur, itu manfaatkan, sayang ilmunya. Kalau merasa terbebani, gue kan bukan pengurus, ngapain bantuin kayak gini gitu. Itu sudah saya approve ya, bahwa mahasiswa itu masuk ke Bunda Salihah karena ingin menuntaskan tugas di Institut Ibu Profesional. Dan di garis merah, di garis bawahi, selama perkuliahan mereka hanya menunaikan kewajiban, ya, tidak bersungguh-sungguh mengerjakannya. Percaya deh, karena kalau sudah bersungguh-sungguh dikasih masalah itu berbinar, serius. Oke, tujuan pembangunan berkelanjutan ini sudah di-spill sama Mbak Maunah 2 hari berturut-turut ya. Video-video teman-teman itu video-video diambil random, ada yang memang 2 menit. Kami dibiasakan oleh Ibu Septi membuat video yang singkat gitu loh. Bahkan kalimat pun juga nggak boleh kalimat majemuk, kalimat tunggal, nggak boleh bersayap gitu. Nah ini juga sama ya, nanti dilihat aja alumni Bunda Salihah kalimatnya bersayap. Kemudian di sini tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, kami selalu menyebutnya SDG, ada 17 ya dari PBB, tetapi untuk di kampus Ibu Pembaharu kami ada 12, lalu yang masuk ke ekosistem hanya 11. Nah, ini sosiopreneur yang siap berkolaborasi dengan siapapun, jadi tim-tim yang ada di ekosistem ini akan dibuat sebagai sosiopreneur, lalu dihuni oleh, nah ini pertanyaan 7969 apaan ya? 10-nya komunitas. Kenapa biasanya dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi? Nah, ketika komunitas ini lahir, dihuni oleh 79 tim. Sekarang sudah gugur 10 tim mengundurkan diri, jadi 69 tim. Saya tidak tahu, nanti sekitar 2 bulan lagi apakah tetap 69 atau juga gugur. Oke, kemudian selanjutnya, tim berasal dari lintas komponen ibu profesional dan umum. Nah, jadi di sini ketua tim itu hanya boleh alumni Bunda Salihah. Berada di dalam kampus waktu itu ya, mahasiswa Bunda Salihah boleh harus menjadi ketua tim. Kalau memang karakter mereka tidak bisa menjadi tim gitu ya, kita tidak bisa memaksakan. Mereka boleh bergabung ke tim lain. Nah, ketua tim ini membuka lowongan, boleh kepada keluarga, boleh kepada umum. Tetangga, nggak ada hubungannya dengan ibu profesional, tidak jadi masalah, masuk ke dalam tim. Lalu siapa yang mengerjakan tugasnya? Si ketua leader, tetapi dilibatkan si tim ini. Tim ini diskusi tentang materi perkuliahan Bunda Salihah, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam kampus. Mereka tidak, jadi tetap ada batasan-batasan, tetapi ilmu dan materi itu semua diberikan oleh ketua tim, tapi tidak share ya secara bulat gitu loh, materinya di-share. Ibu Septi menyampaikan materi di-share. Saya menyampaikan enrichment juga videonya di-share. Itu tidak boleh. Itu melanggar COC. Demikian menjawab ya leaders pertanyaannya tentang ini. Oke, next. Ini dia
Pengurus ekosistem dinamakan penjaga benteng ekosistem. Head of Facilitators-nya itu langsung oleh Ibu Septi. Di sini karena kami menggunakan rule structure, tidak ada yang lebih tinggi. Di sini lebih tinggi tentu Ibu Septi sebagai Head of Facilitators. Di sini yayasan ibu profesional langsung kepada sekjen, jadi jarang bisa langsung yayasan kepada proyek inovasi. Nah, di sini saya sebagai leader, kemudian di sini Mbak Maunah Kondev, dan baru ada satu tim Mbak Zakia, dan itu juga belum aktif karena kami masih belum banyak pekerjaannya gitu. Lalu manajer operasional Teh Rani, Mbak Dewi sebagai Markom. Kedepannya mungkin akan ada tim karena Mbak Dewi ini double job ya, Markom untuk kampus dan Markom untuk ekosistem, dan dia sebagai ketua tim juga. Nah, jadi pengurus atau penjaga benteng ekosistem wajib harus leader yang berada di ekosistem. Lalu desain kenapa masih tough? Karena kemungkinan ke depan kami butuh. Kami apakah nanti manajer media komunikasi, saya tidak akan media komunikasi ya, nanti akan tumpang tindih dengan Markom, kemungkinan manajer desain atau desain saja. Sudah ada waiting list dan dia ready to serve the duty Januari ya 2023. Saat ini masih menjabat double di regional plus di ekosistem Ibu Pembaharu. Oke, ini dia 17 Sustainable Development Goals atau tujuan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Ini didesain oleh PBB untuk diluncurkan tahun 2030. Brilliant ya. Ibu profesional selalu ahead, satu langkah terdepan. Ini 5 langkah terdepan, Chin. Grand design-nya yang ke-15 tahun Ibu profesional yaitu 2026 nanti akan diluncurkan berkenaan dengan ulang tahun 22 Desember 2025. Itu akan diluncurkan tagline-nya, temanya Ibu Profesional untuk Dunia. Jadi kami merupakan dasar atau pijakan landasan untuk menjelang ke 5 tahun ketiga. Nah, apa-apa saja yang ada di dalam ekosistem SDG-nya yang tadi saya sebutkan ada 11, pendidikan bermutu paling banyak 34, lalu kemitraan untuk mencapai tujuan ada 2 orang, ada 2 tim, akses air bersih dan sanitasi satu tim, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ini banyaknya bisnis, di sini ada 3, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ini tentang sustainable living ya, tentang ramah lingkungan, kemudian penanganan perubahan iklim, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan dan ketahanan pangan, infrastruktur, industri dan inovasi, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Ini termasuk kepada kesehatan mental ya. Nggak usah healing ke Bali, di ekosistem Ibu Pembaharu banyak dan mereka adalah bersertifikat juga, praktisi juga ya yang bersertifikat, dan kesetaraan gender ada 5 tim. Silakan ini nanti di akhir kebersamaan kita saya akan berikan list nama tim, domisili tim, gerakan, SDG, nomor teleponnya, mau diintipin, media sosialnya, semua lengkap. Nah, saat ini Ibu Pembaharu membuat gerakan bersama 13 komunitas lainnya, didukung oleh Asoka Indonesia dan juga Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukan pendayagunaan ya. Kemudian nama gerakan itu menjadi Gaharu Keluarga, Gerakan Pembaharu Keluarga. Ini yang sudah kami rintis, diawali dengan seminar, sebetulnya diawali ketika bulan Juni tahun ini didirikannya si Gaharu ini, Gerakan Pembaharu Keluarga ini di Subang ya. Itu dilahirkan di situ, dibentuk, kemudian disusul dengan seminar yang diadakan di Surabaya dan di Yogyakarta. Setiap seminar ini dalam satu tempat, perwakilan Ibu Pembaharu ada 2 orang yang hadir,
Surabaya bulan September, di Jogja bulan Oktober, lalu seminar di Lampung. Di Lampung tidak ada ibu pembaharu, jadi diwakilkan kepada regional Lampung dan sekitarnya. Nah, untuk catatan, ketika kami tim dari perwakilan ibu pembaharu hadir dalam keluarga dengan gaharu keluarga, tidak membawa bendera ibu pembaharu, tetapi membawa bendera ibu profesional. Jadi kita ini di dalam tergrup ya, terkelompok program inovasi komponen-komponen. Tetapi ketika eksternal keluar, kita semua bawanya ibu profesional. Gitu. Lalu seminar yang di Lampung yang barusan, nah yang terakhir ini alhamdulillah ada di bersama kita malam ini training of facilitators di bulan Oktober. Teman-teman, sangat sulit bagi para ibu profesional untuk training tanpa anak selama 5 hari 4 malam. Alhamdulillah sudah ada 5 perwakilan dari ibu pembaharu, dari ibu profesional, Mbak Anita dari Salatiga, Unibet dari Payakumbuh, Mbak Ratna dari Jogja, Mbak Ika dan Mbak Mila dari Bogor, lalu co-leader diwakilkan oleh Mbak Hamidah. Alhamdulillah baru selesai tanggal 24 Oktober kemarin. Nah, kita nanti lihat gerakan-gerakannya ya. Dan ini sangat berdampak kepada teman-teman. Meskipun teman-teman adanya di LCIP, adanya di Sejuta Cinta. Ini sangat berdampak. Nah, untuk apa? Hadirnya gerakan pembaharu keluarga ini, satu, melahirkan young change maker. Para anak muda yang memberikan perubahan. Lalu membina para young change makers ini. Dari mana anak-anak itu? Ya, anak-anak kita, teman-teman semua, anak-anak para leaders, anak-anak para IPers, dan anak-anak tetangganya IPers. Itu. Kita bimbing mereka menjadi young change maker. Lalu bagaimana? Nanti kami menyediakan wadahnya. Saat ini kami sedang mengumpulkan resource di resource center. Nanti akan ada podcast, ada buku cerita anak, buku untuk keluarga, buku untuk bapak, buku untuk ibu, semuanya ada. Sebelum saya next to the next slide, apakah ada pertanyaan? Silakan acungkan jempol. Acungkan jempol, acungkan tangan boleh, acungin jempol silakan juga raise boleh. hand yang mau bertanya sampai di sini, monggo. Ini kayaknya masih terkesima semua ya? Ya kan? Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Nanti sambil ya, mencerna. lanjut ya, Lanjut terkesima aja. ya. Oke. Nah, ini postulat pertama. Di dunia, nah ini yang mulai serius. Di dunia saat ini kita mengatakan bahwa jumlah masalah melebihi jumlah solusi. Kan tadi saya bilang, hidup ini penuh dengan masalah. Ngapain ngurusin yang ribet-ribet gitu kan. Nah, kita jangan terlena. Udah tahu banyak masalah, terus acuh tak acuh. Di-mute dulu ya, Mbak Maya. Nah, lalu gerakannya untuk membalikan hal ini kita perlu menambah jumlah solusi. Bagaimana? Dengan menambah jumlah pembuat perubahan. The young change maker. Kalau kita tidak melakukan perubahan dari sekarang, anak-anak kita yang akan mewarisi dunia dengan jumlah masalah lebih banyak lagi. Ketika kita saat ini kita kuat nih, strong. Beberapa tahun kemudian sudah tidak strong lagi, kasihan anak-anak kita. Hidupnya itu lebih banyak masalahnya dibanding kita saat ini. Ngebayang ya? Lalu apa yang harus kita lakukan dari sekarang? Yuk kita dukung, kita bangun, kita support agar anak-anak muda untuk memulai dan maju sebagai pembuat perubahan. Pembuat perubahan dari masalah menjadi solusi. Solusi bukan dihindari. Dihindari oke, next will come again gitu ya. Akan haunted. Oke, ini postulat kedua. Ibu pembaharu akan melahirkan keluarga pembaharu. Keluarga teman-teman, keluarga IPers ataupun keluarga tetangganya.
wah terlalu idealis nih, kita lihat nanti di roadmap-nya ya. Keluarga pembaharu akan melahirkan komunitas baru. Lah, komunitas lagi. Makanya tadi di ekosistem itu, yang 69 itu cikal bakal ekosistem. Lah, gimana caranya? Itu kan COC ada komunitas di dalam komunitas itu nggak boleh. Ya kan? Ada yang bertanya? Nggak boleh loh, ada komunitas apa namanya, ada komunitas di dalam komunitas, ya kan? Gak ada yang bertanya ya? Udah bobo. Nah, itu yang aku pikir dari awal. Nah, kan. Nah, oke. Jadi, ngebayang dong. Ibu dari awal nggak boleh ada komunitas dalam komunitas. Kenapa ini justru ada calon 69 komunitas di dalam ibu profesional. Don't worry teman-teman. Memang ini sudah disiapkan oleh ibu. Makanya tadi saya highlight. Eman-eman lulusan Bunsal nganggur. Karena memang sudah dididik sama ibu langsung selama 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Di Hexagon City itu pembangunan karakter, agile, bagaimana kita tidak cepat kalah, bagaimana kita berteamwork, bagaimana kita membuat tim dengan tujuan yang jelas gitu, bagaimana kita full celebration, membangun karakter itu diajarkan loh. Di situ digembleng langsung sama Ibu Septi. Lalu masuk ke dalam Bunda Saleha selama 6 bulan, digembleng lagi. Bahkan itu harus sebetulnya lebih slow di Bunda Saleha itu. Tetapi dalam. Nah, nanti ke depannya, komunitas ini yang ada dalam ekosistem tidak saja lulusan Bunsal. Boleh dari RCIP, boleh dari komunitas, boleh dari Sejuta Cinta. Masuk dalam ekosistem dengan satu syarat. Moral value, core values dan karakter moral ibu profesional itu dijiwai, bukan dihafalkan, gitu. Itu. Dan bagaimana untuk bisa masuk ke dalam ekosistem? Untuk saat ini yang screening hanya Ibu Septi. Nah, di Bunda Saleha screening pertama saya dan tim dari tim perumus kampus Ibu Pembaharu. Dari 200 tim hanya masuk sekitar less than 100 ya, dari 200 tim. 223 tim kalau nggak salah dulu tuh. Nggak nyampe 100. Dari 100 itu masuk ke ekosistem 79. Jadi bagaimana? Nah, itu dipastikan agar, karena begini, ini bukan membesarkan institut, enggak, tetapi yang tadi awal saya sampaikan, milestone kurikulum yang memang sudah dibuat dari awal itu sudah kami dalam tanda kutip lumat, dan ibu sudah garansi ini bisa, gitu. Ini bisa. Yang tidak bisa, yaitu yang kayak tadi itu, dimintain tolong merasa terbebani. Masa udah selesai kuliah begitu, ya nggak apa-apa. Itu haknya dia, tidak jadi masalah. Tetapi itu yang membedakan bahwa nanti orang-orang seperti itu akan tereliminasi dengan secara alami, gitu ya. Nah, kembali komunitas pembaharu. Ingat ya, bukan komunitas ibu pembaharu. Jadi nanti ke depannya adalah komunitas pembaharu. Komunitas pembaharu melahirkan ekosistem pembaharu. Saat ini ekosistem ibu pembaharu. Jadi ketiganya adalah ekosistem pembaharu. Lalu ekosistem pembaharu melahirkan banyak pembaharu muda, anak-anak kita nanti ke depan. Ini dia grand design-nya, roadmap-nya. Saat ini kita ada di sini. Keluarga pembaharu. Ibu pembaharu. Nah, yang tadi fasilitator yang ikut training of the facilitator, Mbak Ratna, Mbak Anita, Mbak Mila, Nibet, dan Mbak Ika, itu akan melatih, akan mentraining para ibu pembaharu dan keluarga-keluarga pembaharu, baik IPERS ataupun tidak.
di situ. Nanti ke depan ini dia roadmap yang akan dimulai sekitar bulan Desemberan, lalu diperkirakan akan selesai untuk pilot project-nya itu sekitar bulan Juni 2023. So, Juni 2023 kita akan punya keluarga pembaharu. Jadi di sini ya, ibu pembaharu melahirkan keluarga pembaharu. Nah, di sini. Apa itu keluarga pembaharu? Keluarga pembaharu itulah ibu, bapak, dan anak-anaknya tahu menyiasati masalah, lalu merubahnya menjadi solusi. Aksi akan menghasilkan solusi. Nah, jadi ini adalah desainnya ya, image-nya dari keterangan ini. Oke, untuk kolaborasi secara internal 69 tim ini akan melakukan atau terbuka melakukan kolaborasi baik dalam regional mereka sendiri maupun ke luar regional. Baik dengan institut gitu maupun dengan misalnya dengan proyek inovasi lain atau dengan regional lain. Misalnya Mbak Maunah itu di Cirebon. Mau collab-nya dengan regional Bekasi, it is okay. Nah, regional Bekasi sekretnya bilang, oh kami di sini vakum nih misalnya. Vakum ini bisanya dengan kampung komunitas. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Misalnya institut RCIP dan SC-nya nggak ikutan, hanya kolaborasi dengan kampung komunitas, that's okay. Kalau misalnya Mbak Dewi klik Mam, karena ini semuanya mama-mama pengen tahu tentang aplikasi dan apa-apa, itu bisa. Misalnya saya satu regional aja deh semua komponen. Dari situ nanti diambil-ambil siapa yang tertarik aja, tapi semua komponen gitu kolaborasi. Boleh. Nah, bagaimana prosedurnya? Karena kami belum 1 bulan kami lahir, dan belum ada SOP untuk proyek inovasi, saya akan membuatnya ringkas sebagai gambaran. Kalau mau langsung kolaborasi langsung, regional leader yang bersangkutan bisa menghubungi si ketua tim dari ekosistem Ibu Pembaharu. Nggak perlu langsung ke saya, langsung misalnya Kalbar ya, Mbak Tina mau hubungin Tafko, Mbak Maunah, langsung ke Mbak Maunahnya. Nanti sudah oke, itu biar nanti Mbak Maunahnya yang akan sisi ke saya. Lalu saya akan proses, nanti akan koordinasi dengan RCIP. Gitu ya. Kalau mengundang sebagai narasumber, itu beda lagi. Saya akan membuatnya sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi tidak mendobrak-dobrak aturan yang sudah dibuat oleh RCIP. Ya, teman-teman tunggu. Saya harap H+7 dari sekarang, ya mungkin hari Jumat depan atau hari Sabtu depan, SOP-nya sudah ada, mudah-mudahan ya. Nah, lalu untuk eksternal, kolaborasi dengan komunitas lain. Ini bisa langsung si ekosistem, tim dalam ekosistem secara mandiri kepada yang lain, ataupun juga membawa regionalnya. Kalau nggak salah, dalam waktu ke depan ya, nggak sekarang. Itu yang dari Mbak Fitri ya, kalau nggak salah Rumah Bijak Digital itu dari Bekasi, justru akan bekerja sama dengan Pemda. Dan sepertinya akan membawa regional Bekasinya. Lalu yang keren ini dibawa oleh Pemda apa ya? Semarang loh, Mbak Wawak, aku lupa ya nama timnya ya. Kemudian sama Kementerian Informatika, Kominfo itu yang ada di coworking space. Itu juga. Jadi Ibu Pembaharunya yang jadi seminar dari tingkat kementerian sebagai narasumber. Nah, itu kan secara langsung ya, si leadernya Ibu Pembaharu dengan Pemda, dengan kementerian gitu. Nah, kalau misalnya nanti mau membawa dengan regional, misalnya kolaborasi dengan regional, khusus dengan pengurus-pengurus dulu, atau di regional itu pun juga ada sumber dayanya gitu ya, yang mendukung tapi belum masuk ke Ibu Pembaharu, bisa dibawa ke sana gitu. Itu bisa. Jadi kolaborasi si tim
ibu pembaharu dengan regionalnya langsung kepada ke kementerian atau ke pihak komunitas lain atau ke Pemda, itu sangat boleh. Nah, mengenai resources ini, sekali lagi, cobain deh, colek alumni Bunda Salihahnya, bagaimana kalau males ngurus-ngurusin masalah, membuat resources di regional. Bantuin dong, gimana sih caranya gitu. Mereka sudah belajar bagaimana human skill, hard skill itu dan dikelompokkan bagaimana mereka merekrut dengan persona gitu kan, bukan merekrut yang biasa-biasa saja. Mereka sudah diajarkan oleh Ibu Septi. Ini dia, aku keluarga komunitas ekosistem. Kedepannya akan demikian. Jadi di sini berawal dari empati. Yang tidak punya empati itu biasanya akan kelelap di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena banyak sekali pekerjaan yang bisa di-replace. Pekerjaan manusia di-replace sama AI ya, artificial intelligence. Betul nggak? Ya, yang punya empati yang nggak bisa di-replace pekerjaannya. Makanya kita harus punya empati. Aku empati, lalu empati, keluarga yang memiliki empati, kemudian komunitas, membangun ekosistem dengan empati. Dari situ, kecil aja circle-nya. Mengapa? Ini nggak perlu masalah yang gede-gede gitu loh. Nggak perlu masalah yang gede-gede. Masalah kecil aja dulu. Masalah kecil aja dulu. Ingat KonMari? Nggak gede-gede ya urusannya, beres-beres doang, Cin. Tapi diseriuskan, akhirnya apa? Mendunia itu KonMari. Metode KonMari, ya kan? Nah, begitu banyak aksi dari setiap aku dan keluarga, aku lagi, keluarga, akhirnya komunitas. Akhirnya aksi-aksi ini menghasilkan solusi sehingga bagus-bagus bisa ngebalancing dulu dalam waktu dekat si masalah itu. Gitu. Bukan dihindari, sehingga suatu saat akanlah tiba saatnya solusi melebihi daripada masalah. Boleh dibilang idealis, itu teori, kenapa tidak? Kenapa tidak? Jangan Kenapa antipati tidak? dulu teh. Oke, lanjut. Iya, terima kasih. Ini dia sumbernya adalah Grand Design Ibu Pembaharu yang dibuat oleh Ibu Septi di awal Oktober. Lalu sosialisasi Ibu Ekosistem Ibu Pembaharu oleh saya yang dibawakan sekitar tanggal 5 atau 6 Oktober. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Semoga tidak ngantuk. Saya harap sih nggak ngantuk ya, suara saya nggak merdu. Nggak ngantuk. Teteh, ini saya langsung aja ya, karena tadi ternyata ada pertanyaan di chat itu dari tadi banget, dari pertengahan itu. Ada yang bertanya tadi, gimana kalau lulusan Minum dulu ya. bunsalnya? Oh ya silahkan. Sambil aku bacain ya pertanyaannya ya Teh ya. Gimana kalau misalnya lulusan bunsalnya sudah sibuk di luar regional, misalnya menjadi pengurus yayasan katanya. Monggo. Pengurus yayasan di luar IP ya? Tidak dijelaskan sih di luar IP atau enggak. Yang jelas sudah sibuk lah. Bagaimana? Oke, disclaimer. Kalau misalnya nanti penjelasannya panjang dan lebih dari 9.30, bila tidak keberatan boleh diperpanjang ya sampai 15 menit ya. Kalau tidak keberatan. Kalau merasa keberatan, aku mau keluar, sudah nggak tahan, nggak apa-apa. Terima kasih sudah bertahan. Oke. Sekali lagi saya menyampaikan fakta, ya, tidak ada paksaan. Ingat, makanya kenapa saya bilang siapapun itu boleh masuk ke dalam ekosistem. Mohon maaf saya koreksi, saya menyampaikan pesan Ibu Septi, bukan saya, sotoy kalau saya. Ibu Septi menyampaikan dari komponen apapun bisa masuk ke dalam ekosistem dan membuat komunitas di dalam ekosistem Ibu Pembaharu bersama lulusan Bunsal dengan satu syarat, menguasai, menjiwai core value dan karakter moral Ibu profesional. Core value itu belajar dan berkembang. Kalau sudah belajar, mau berkembangnya di dalam ekosistem atau di dalam regional, ada loh, keren banget. Dia bilang,
aku di Bunpro tahu cara berpikir aku itu sangat sekarang tertata sekali oleh six head thinking. Itu teori yang diberikan, materi yang diberikan di Bunda Produktif, bagaimana kita biar enak ngambil keputusan. Aku tertata dan aku mau ngambil peran di nasional ya, di timnas gitu, di salah, dan cross komponen enggak di institut. It's okay, that's good, gitu ya. Jadi tidak ada paksaan, belajar dan berkembang. Berkembangnya mau di komponen lain, mau di luar komunitas, monggo gitu. Hanya boleh dicolek untuk mengidentifikasi masalah. Kalau regional teman-teman banyak yang SR, monggo identifikasikan masalahnya apa. Dan satu lagi, kalau lulusan Bunsalnya masih berpikir kalau saya, kalau misalnya dia itu berkontribusi atau mengambil peran atau tidak jadi pengurus tetapi membantu pengurus regional untuk mengidentifikasi masalah, untuk membuat golden rule, untuk membuat resource center, itu untuk kemajuan untuk kemajuan komunitas ibu profesional, dia tidak memahami makna core value. Ibu profesional tidak butuh dia yang butuh ibu profesional. Trust me, bukannya sombong, tetapi memang saya pernah nyampaikan, mungkin kalau para lead di sini ada Medcom atau Manhumas ya, di satu acara, bahwa di ibu profesional itu apa yang lu mau ada, palu gada gitu. Tinggal kitanya memang harus capek, kitanya yang berusaha gitu. Itu sih, tidak ada ya, paksaan. Mantap. Silakan. Berikutnya Teh, sebelum saya bacakan pertanyaan lain yang ada di chat, ini sudah ada yang raise hand sejak tadi, ada 3 orang, tapi saya pilih Mbak Tina dulu ya, yang tadi duluan raise hand. Monggo Mbak Tina. Kayaknya Mbak Tina semangat banget tadi. Insya Allah. Mbak Tina ini orang pertama masuk room loh. Saya bukan semangat ya, dia pusing. Nah kan, aku tahu. Ayo silakan Mbak Tina, monggo keluarkan pusingnya. Ya, yang pertama gini Teh, saya mau nanya, kalau ada member nah itu saya tidak mengerti. Tadi kan Teteh bilang kalau ibu pembaharu ini sekarang udah ya. Yes. Ya. Nah, terus tuh nanti jadi apakah itu komponen baru? Program inovasi. Beda ya sama komponen ya? Ya, jadi nanti saya kalau share nanti offsite ya. Gini, nanti di tahun 2022 ke depan itu kepengurusannya itu berupa will structure, tidak seperti konservatif. Ini sekjen, ini komponen, terus leader komponen, anak buah komponen, member. Jadi hierarki ya, paling tinggi gitu. Boleh nunjuk-nunjuk atau gimana gitu kalau bahasa sederhananya. Jadi will structure di sini, di tengahnya sekjen, lalu ada sejajar, sekelilingnya itu ada 6 komponen. Sementara ada 5 proyek inovasi. 1 dari yang bungsu ya. Bungsu itu Ibu Pembaharu, lalu IPedia, lalu Home Team. Saya nggak tahu, Mbak Ratna correct me if I'm wrong ya. Home Team dulu apa Ibu Inklusif dulu? Nah, gitu ya. Gitu. Jadi ada 5. Ibu Pembaharu, Ibu Inklusif juga sama, lahiran dari institut. Kemudian Home Team, IPedia dan Ibu Pembaharu. Dapur Ibu bersama. Ya, dapur Ibu bersama. Yes. Jadi terus Teh gini, apa sih? Oke, itu udah bisa ya pokoknya nanti dijelasinnya kayak gitulah, karena kita nggak tahu struktur yang nanti muncul setelah pelantikan kayak gimana, itu baru ya Teh ya. Yang penting ada 6 komponen, 5 proyek inovasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua katanya kalau kita mau
misalnya ada member kita nih yang ketua leader dari tim Ibu Pembaharu dihubungi sama regional lain. Berarti kan maksudnya Sekrek nih misalnya nggak tahu apa-apa gitu, tahu-tahu kok muncul ya flyer dia, kok ngisi materi di situ, kok kita nggak tahu apa-apa gitu tuh. Itu kayak gimana tuh Teh? Itu dia karena dia dihubunginya di ekosistem. Oh, jadi itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu ekosistem. Karena dia menghubunginya ke ekosistem. Gitu. Jadi kayak saya, ketika saya menjadi manajer program Bunda Salihah, ketika saya jadi manajer Bunda Salihah, ketika saya jadi wali kota, ketika saya diminta oleh regional untuk mengisi, saya tidak izin kepada sekrek saya di Asia, enggak. Saya izinnya sama rektor. Nah, bukan izin sih, pemberitahuan mungkin ya. Kalau pemberitahuan silakan. Kalau pemberitahuan kan beda ya kalau izin ya. Kalau ini sebagai contoh ya. Izinnya adalah kepada rektor. Rektor boleh. Nah, ketika rektor boleh, itu surat untuk saya yang kepada rektor saya copy ke Kahima. Dari Kahima, kalau saya langsung ke Sekrek, saya ngelangkahin Kahima. Saya kan di regional hanya member. Saya manajer di institut. Jadi sebagai contoh gitu. Nah, demikian juga dengan proyek inovasi. Nah, yang diundang ini karena posisinya dia di proyek inovasi. Dia leader di ekosistem. Di regional dia member kayak saya. Di regional saya manut sama Kahima gitu. Di ekosistem saya leader. Saya ketua proyek inovasi loh. Ketika di Asia nggak bisa, saya di bawahnya Kahima. Gitu. Jadi itu sebagai info aja. Karena jadi nanti boleh sebagai apalagi ini berhubungan dengan sertifikasi ya untuk si LCIP ya, bahwa dia udah banyak jam terbangnya seperti itu. Nanti itu akan saya masukkan ke dalam SOP. Iya, bagus sekali, Masya Allah. Menarik pertanyaannya Mbak Tina. Itu saya izin sharing sedikit aja Teh, 1 menit. Waktu saya menjadi Sekrek juga hal-hal yang seperti itu sempat juga ya. Artinya itu pembicaraan di Sekrek itu ketika bertanya seperti itu karena empati. Jadi karena mereka tuh sebetulnya pengen bantuin gimana caranya si leader ya, beliau yang ada flyernya ini dibantu sama Sekrek merasa bertanggung jawab untuk turut mensukseskan juga kadang-kadang. Tapi karena kok tiba-tiba ya, kok aku nggak tahu, jadi mungkin bingung, makanya ditanyakan seperti itu. Jadi sebetulnya sih memang ya secara struktur memang seperti tadi ya, memang beliau adalah leader di inovasi, jadi arah koordinasinya ke sana. Namun secara etika aja nanti mungkin memberitahukan kepada Sekreknya misalnya sebagai support system juga kan, regional kan nanti akan mendukung penuh pastikan kalau ada membernya yang naik gitu atau yang maju gitu ya Mbak ya. Dan inilah salah satu alasan kenapa kita hari ini berkumpul di sini gitu ya. Terima kasih. Apalagi jadi media partner ya, Cin. Ih, keren. Iya, betul. Karena support system terdekat kita itu salah satunya regional. Betul ya Teh ya? Oke. Oke, sekarang siapa? Teh Karin dulu apa Dr. Kauli? Teh Karin dulu deh. Teh Karin dulu, silakan. Silakan Teh Karin. Nggak jadi bobo nih. Asik, yang bobo anaknya Teh, aku enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Seru banget. Aku mau nanya gini Teh, tadi waktu baca tentang yang roadmap-nya ada Ibu Pembaharu, keluarga Pembaharu. Nah, itu mengingatkan di e-home team Teh Dian, karena kan e-home team juga dimulai dari ibu ya, dari ibunya yang menjadi fasilitator e-home team, lalu bergerak membuat circle, lalu berkembang juga di situ mulai menggarap istilahnya tuh untuk keluarga. Nah, tadi tuh aku jadi terlintas nih agak mirip-mirip e-home team. Nah, itu gimana ya Teh Dian? Hatur nuhun. Ya, ini pertanyaannya keren banget. Ini beririsan banget dan pentolan e-home team ada di sini lagi. Halo, Mbak Ratna, Nibet. Oke, terima kasih Teh Karin. Nanti akan beririsan, hanya programnya nanti memang akan berbeda gitu. Road journey-nya itu akan berbeda, ya Mbak Ratna. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan,
nanti kami ini akan menyediakan wadahnya. Ada bukan sekolah, tetapi kebutuhan-kebutuhan. Saya tidak menyebutkan sekolah karena takutnya nanti pengertian sekolah sama ya seperti halnya sekolah yang ada gitu ya, bukan ya. Kami menyediakan kebutuhan-kebutuhan inkubator untuk melahirkannya si Young Changemaker ini. Young Changemaker itu hadir tidak bisa kita ajarin aja karena memang ibunya atau bapaknya dulu gitu. Nah, jadi nanti akan berbeda tetap. Nah, tapi akan ada beririsan. Kenapa demikian? Namanya sesama proyek inovasi. Lalu pun juga, nah, yang mendapatkan kesempatan dua yang mendapat kesempatan train for the facilitators juga pentolannya home team nih. So nanti itu mungkin seperti semacam kolaborasi atau apa, tetapi sepengetahuan saya kalau a home team itu kan circle-circle yang dibentuk oleh proyek inovasi a home team ya, Mbak Ratna, koreksi kalau saya salah. Sementara si Gaharu ini bekerja dengan 13 komunitas lain. Ada PK, ada Tanura ya, kalau nggak salah ya. Kemudian ada Fatayat NU, ada saya lupa gerakan Muhammadiyah wanita Muhammadiyah muda itu apa ya? Aku lupa. Aisyah. Ya, kemudian pokoknya ada 13 plus disupport oleh Asoka Indonesia dan nanti didukung oleh Kementerian PPPA gitu. Teh Karin, lebih kompleks ya, lebih luas ya. Mantap, mantap. Teh, saya izin ke Dr. Hauli dulu, silakan. Monggo. Dr. Hauli dulu baru kita ke chat. Ya, Teh Hauli. Mbak Hauli, silakan. Ya, makasih Teh Dian. Ini izin bertanya nih Teh. Mungkin lebih ke pengamalan ilmu selama di Ibu Pembaharu ya Teh ya. Pokoknya dari level matrikulasi sampai ke mana? Ke level yang sekarang Teh yang saya jalani. Teh kebetulan diamanahkan di rumah sakit Teh sebagai koordinator yang core value berakhlak itu Teh. Ya, sangat tertantang Teh itu merubah semua orang di organisasi untuk mempunyai core value yang sama. Jadi saya seperti mengadopsi ilmu yang disampaikan oleh Bu Septi seperti Pendau 360, semuanya lah Teh gitu. Cuman merubah orang itu kan susah ya Teh ya, karena kan kalau kita di IP itu kan sudah sudah sama gitu ya Teh ya, merasa nyaman, semua saling support. Kalau sekarang tidak seperti itu Teh, mungkin mohon ininya Teh memberikan semangat ke saya Teh gitu, bisa menggunakan semua ilmu yang dari IP itu saya jadi saya merasa ya saja jadi mengamalkan ilmu Pembaharu di organisasi yang sekarang saya bekerja gitu Teh. Ya, gimana Mbak Diani? Waduh. Ini storytelling ya, pengalaman saya ya. Satu, saya yang amati sampai akhirnya saya mengeluarkan kata selepet ya waktu di dulu itu. Waktu di akhir kebersamaan kita di Hexagon City, saya mengamati teman-teman dan pengalaman saya. Kita tidak bisa merubah orang. Kita tidak bisa merubah orang. Itu satu. Lalu ada dua hal yang mau mengikuti. Ini harus voluntarily ya, harus bawaan sendiri, harus sukarela, kemauan sendiri. Paling mudah karena mereka melihat sosok Ibu Septi. Ibu Septi itu kan udah jadi ya. Bahkan ketika awal-awal saya menjadi pengurus di Ibu Profesional, ketika mulai hektik, ya Ibu Septi kan anak-anaknya udah gede. Aku anak-anaknya masih balita gitu. Behind the scene, long ago, in Salatiga and Depok, Ibu Septi itu sama Ara sama Mbak Enes itu masih kecil gitu kan. Dan sama aja gitu. Waktunya jungkir balik seperti itu. Sama saja gitu. Itu satu. Jadi yang satu adalah panutan, lalu ingin meniru. Nah, yang kedua, penasaran. Kalau saya terus terang penasaran, dan saya jatuh cinta dengan cara, kok kayak begini ya, kok kayak begini ya. Saya tipikal orang yang seneng ngulik sendiri dibanding belajar secara formal. Saya lebih suka ngulik sendiri. Nah, jadi
Akhirnya comot sana, comot sini, mana yang saya nikmati, saya dalami. Nah, ketika saya masuk ke matrikulasi, kok saya ngelihat ini yang selama ini aku cari, oh ini toh namanya. Oh ini ya. Jadi seperti connecting the dot. Lalu saya mencari camilan. Saya tuh terbangun ketika sudah masuk menerima dari bunda cekatan, karena itu kan digging ourselves ya. Itu tentang kita, bagaimana kita mengelola sebagai manajer rumah tangga. Nah, itu sangat membuka mata saya. Itu saya gali lagi dan itu ternyata nyambung. Connecting the dot, terus aku bilang, saya dulu menyebut Bapak itu co-founder. Ibu mengoreksi, Bapak bukan co-founder, Bapak inisiator. Co-founder itu terlalu rendah untuk Bapak gitu kan. Oke, berarti ini beneran nih dari inisiator. Saya, bagaimana cara saya bisa melihat Pak Dodi ini? Akhirnya saya sering rajin sekali nonton Odi. Karena Pak Dodi sebagai narasumber kan di situ, bukan Ibu Septi lagi. Kalau di perkuliahan saya ngelihat Ibu Septi, dan alhamdulillah saya punya kesempatan selama 1 tahun menyampaikan kurikulum di institut itu. Saya memberikan enrichment gitu. Saya langsung di-coach sama Ibu Septi, dan saya harus dalam waktu 24 jam harus mampu memberikan enrichment gitu. Nah, saya sering melihat obrolan dapur Ibu. Wow, Mbak Hauli, itu karakter moral, itu core value-nya Ibu profesional, itu diambil dari Saripati, para filosofer terkenal. For things to change, terus juga, ingat nggak, clear and clarification, itu kan karakter moral Ibu profesional ya. Mohon maaf karena saya tidak bagus daya ingat saya. Kalau tidak salah, itu adalah teori dari Aristoteles tentang bagaimana etika kita berkomunikasi dengan lingkungan. Nah, itu sih Mbak Holly. Jadi memang harus bawaan diri. Nah, simpelnya adalah ditutup dengan ada peribahasa yang mohon maaf ya, mankisi mankidu. Kita perhalus, anak melihat, anak akan mencontoh. Gitu Mbak Hauli. Mantap jiwa. Teladan. Mungkin Mbak Hauli bisa colek-colek di belakang layar kalau mau lebih jauh lagi untuk ini ya. Ini Teh Dian tuh paling suka, developernya kuat banget soalnya, paling suka kalau yang gitu-gitu. Masya Allah. Baik Teh, aku mau bacain yang di chat ya. Ini ada salah satu pertanyaan yang menarik banget. Ini katanya, apakah bentuk kolaborasinya dari Ibu Pembaharu itu hanya sebagai narsum atau bisa dalam bentuk yang lain? Coba Teh gimana tuh? Baik. Saya salah satu leader di ekosistem Ibu Pembaharu. Sebagai support, saya ikut program Another Team gitu ya. Dan itu sekali lagi connecting my dot. Ketika saya di Bunda Sayang, saya baru tahu dengan istilah inner child. Mohon maaf ya teman-teman. Ketinggalan zaman, Cin. Oh, inner child. Dan saya mencari-cari bagaimana cara mengobatinya. Saya tanya, salah satu favorit saya adalah background-nya psikologi ya. Saya tanya, tidak memuaskan saya. Saya browsing, enggak memuaskan saya. Emang ya kalau dicari-cari kadang memang kalau kita belum siap enggak dapat ya. Benar enggak sih? Nah, itu tahun 2017 tuh saya Bunda Sayang. Bunda Sayang batch 1 tahun 2017. Ketika saya masuk di program tim Ibu Pembaharu, alasan saya sebetulnya temanya nggak ada hubungannya dengan saya. Tetapi saya ingin punya perspektif lain dari sisi psikologi bagaimana mendampingi anak remaja saya. Gitu, remaja itu kan beda ya. Wah, luar biasa. Nah, saya ingin itu. Loh, ternyata di situ salah satunya adalah bagaimana menyembuhkan inner child. So, bukan hanya narasumber, tapi langsung pendampingan. Gitu. Mbak siapa ya tadi? Tadi di atas. Ya. Jadi itu sebagai contoh ya, pendampingan. Lalu mau hidup sehat. No, colek no yang di bawah tuh. Pentolannya home team tuh, Mbak Ratna. Hello healthy. Sudah berapa kilo tuh Mbak Ratna? Berhasil menurunkan berat badan. Tapi menahan diri dari makan kerupuk ya. Nggak boleh makan kerupuk.
Oke, Teh. Jadi bentuk kolaborasinya tidak hanya menjadi narasumber, tapi kita juga bisa ikut dalam kegiatan mereka, baik kegiatan pendampingan, kursus, atau Yes. misalnya apa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan juga sebagai Yes. media partner juga ya, Teh ya. Mungkin Ya, bisa yang ya. terpenting satu Mbak Mauna. Ya. Ini kolaborasi Gimana? bayar nggak sih? Oh, Itu kita udah bicarakan jadi nanti ya. obrolan. Beda obrolan nanti. Baik Teh, ada lagi nih yang permintaan dari di chat tadi bahwa mohon untuk di-highlight Teh untuk alur kolaborasi ini supaya mungkin biar sama-sama enak ya Teh ya. Nanti kita catat tadi sudah dibahas ya. Ini ada pertanyaan nih Teh. Mudah-mudahan H+7 ya, sudah siap ya. Siap. Amin, amin. Mudah-mudahan H+7 sudah ready semua ya SOP-nya. Kalau misalnya tidak siap, mohon maaf karena ketika saya dan tim menyusun SOP ini harus di-approve ke Ibu Septi dan langsung ke LCIP. Nah, ada dua orang yang Alur akan koordinasi. terlibat dan itu sibuk gitu aja sih. Iya, iya siap. Jadi ada butuh jeda waktu ya. Baik Betul. Teh, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaannya unik. Katanya lalu apa bedanya pengurus yang dari IP dan luar IP gitu. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan ulang yang tadi member di luar IP itu posisinya di mana di tim leader Teh. Kayaknya masih ada yang belum clear nih. Monggo, Oke. monggo. Oke, tim Ibu Pembaharu, leadernya wajib lulus Bunda Salihah. Mengapa demikian? Karena diajarin bagaimana mencari tim, diajarin bagaimana membuat tim itu efektif, diajarin bagaimana mengidentifikasikan masalah. Akar masalahnya apa? Jangan sampai karena pusing kita minum Panadol. Kok pusingnya datang lagi? Ya jelaslah orang pusingnya karena minum obat malah Neng, bukan minum Panadol gitu. Nah, ibu pembaharu itu sudah dikasih ilmunya kayak gitu. Lalu di sini ada satu hal yang saya sangat wow gitu. Ada salah satu materi yang berat banget, Cin. Itulah yang salah satunya yang screening bisa masuk ekosistem atau tidak. Salah satu tim itu mereka mengambil tim keluarga. Jadi dia sebagai leader, suaminya ikut tim gitu kan, nggak bisa masuk ke dalam kampus. Tapi dia baca dong tugasnya, dan dia itu profesor di salah satu universitas terkemuka di luar Indonesia. Dia bilang, hah, kamu belajar kayak beginian? Dan dia sedang sakit waktu itu, yang ngerjain jurnalnya suaminya. Itu sah orang satu tim. Nah, apakah sang profesor boleh masuk ke kampus Ibu Pembaharu? Nggak bisa, orang dianya bukan IPers. Nah, jadi itu contoh, sama juga storytelling. Oke, ketua tim wajib lulus Bunda Salihah. Tim membernya itu boleh keluarga, anak boleh, suami boleh, tante boleh, adik boleh, tetangga boleh, istri Pak Lurah boleh. Mereka itu diajak diskusi, materinya semua sama ketika perkuliahan. Kalau sekarang mereka merumuskan program sesuai dengan gerakan. Kalau gerakannya adalah tahfiz, Mbak Mauna, ya gerakan ayo membuat program-program untuk TAFKO. Gitu. Ya, maksudnya gini Teh, kalau misalnya kan tadi timnya misalnya ada tim keluarga ya, atau mertuanya ikut misalnya ya. Nah, kebetulan ketika mereka mengadakan kegiatan kolaborasi dengan regional yang lain, nah yang menjadi narasumbernya adalah tadi misalnya suaminya nih yang bukan IP. Nggak itu apa-apa. bagaimana Teh? Nggak apa-apa, itu satu kesatuan dalam tim. Yang membuat keputusan si leadernya. Nggak usah khawatir, ketika kolaborasi, penjaga benteng ekosistem tahu karena itu terdeteksi gitu. Jadi mau si Bapak Profesor itu yang mau jadi yang mau jadi narasumbernya bukan si istrinya, nggak apa-apa, orang itu adalah keluarga mereka. Yang penting ada dalam tim itu membawa bendera timnya ya. Iya, yang penting membawa bendera timnya, betul. Ini menarik sekali Teh, Masya Allah. Okay. Oh, satu lagi saya tambahkan. Silakan. Lalu bagaimana kalau misalnya kan ada harga yang berbeda antara member dengan non-member, itu tidak berlaku. Fix. Mbak Mauna ngadain acara, untuk member harganya 30, untuk publik harganya 40. Tapi kan saya timnya Ibu Pembaharu, ya tim Ibu Pembaharu, IPER bukan?
Bukan, tapi kan ibu pembaharu, Bapak Hyper bukan atau Mbak Hyper bukan. Ada NIM-nya, ada apa? Nggak ada. Ya udahlah bayar 40. Sudah selesai. Kalau dibalik teh, kalau misalnya untuk member honornya 50.000, non member 100.000. Nah, anggota tim yang non member ini dapatnya yang 100 apa yang 50? Sepengetahuan saya, itu kan besarnya dalam tanda kutip honor, saya tidak tahu ya, apakah honor itu bagi sebagian orang itu menjatuhkan martabat atau tidak, kemuliaan atau tidak. Saya tidak tahu. Kita samakan ya, kita samakan, sederhanakan, kita sebut honor ya. Sepengetahuan saya di LCIP itu tidak set honor 300.000, 500.000, sejuta, semampu regional, diserahkan kepada regional. Nah itu adalah dealing dari si dalam kolaborasi itu sendiri, diserahkan antara regional dengan si tim ibu pembaharu. Jadi nggak diatur khusus ya Teh, ini menarik. Cukup Ya. jelas ya Mbak tadi ya yang bertanya ya. Baik, ada lagi nggak pertanyaan? Sudah kurang 3 menit lagi. 15 menitnya udah ada tambahan 15 menit nih Teh. Kita cukupkan Ya. dulu di sini ya. Baik. Kita mau post test dulu nih Teh, mau main game dulu. Yeay, sudah main game siap, lagi Mbak? dong. Oke. Mbak Dewi silakan diambil alih, Mbak Dewi silakan, monggo. Oke, tadi suara saya jelas? Jelas, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dewi yang manai sebagai Markom di Ibu Pembaharu. Tadi kita udah bahas yang seru-seru, seru-seru. Ya serius-serius ya, seru dan serius. Kali ini kita akan yang agak santai-santai ya. Kita main game sebentar. Tadi teman-teman sudah sempat ikut gamesnya di siang hari. Katanya ada yang ketagihan ya. Jadi kita lanjut lagi ya malam hari. Nah kalau yang sebelumnya tadi sendiri-sendiri, kita sekarang akan bareng-bareng main Wow. gamesnya. Asik. Masih sama dengan games di Quiz Is. Saya izin share screen. Teman-teman boleh join ke alamat berikut atau di kolom chat sudah saya kopikan linknya. Boleh langsung join ya teman-teman. Ya, atau akses dengan browser. Dengan handphone bisa, dengan laptop bisa. Join myquiz.com. Yang sudah join, boleh dong kasih reaction-nya di sebelah pojok kanan atas. Ada reaction-nya ya. Wah, ramai banget nih. Dapat banyak love-love ya. Siapa yang sudah join? So cute. Sudah ada. Wow. 43.000 orang. Banyaknya. Sudah ada Mbak Anita, Mbak Kriana, Mbak Deka. Ini wajib fokus banget ya. Karena cepat pertanyaannya. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi sebelum kita mulai. Wah, ini Mbak Feby kasih emoticon strong ya. Wah, udah lebih dari 60 orang. Mbak Deka kasih ikon mata. Biru bulat ya. Oke. Sudah siap teman-teman? Sudah boleh kita mulai ya, Mbak Mauna? Iya Mbak, bisa dimulai silakan. Oke, kita mulai ya. Kita start. Kira-kira siapakah yang akan memimpin? Selain tepat, juga harus cepat.
Oke, sementara dipimpin oleh Mbak Feby. Wah, luar biasa ya. Wah, ada yang nyalip tiba-tiba. Oke. Yes, siapa yang menang itu Mbak Megan ya, Masya Allah. Mbak Dewi masih di mute ya? Ya, Mbak Dewi di mute. Ulang, Ya ulang. ini wah, luar biasa. Tadi yang paling penting adalah di post-test ini tingkat akurasinya naik ya. Di yang siang tadi 70%, sekarang dari 80 sampai 90%. Luar biasa, tepuk tangan berarti ini teman-teman menyimak infonya dengan sangat jelas. Nah, ini sebenarnya post-test pertanyaannya sama persis dengan siang tadi. Hanya saja ada satu pertanyaan tambahan yang waktunya paling panjang ya, 30 detik. Yaitu adalah gambar yang menunjukkan perasaan teman-teman terhadap ibu pembaharu ya. Kita lihat yuk gambar dari teman-teman gimana. Wow, love banyak love nih tentang kesan ekosistem ibu pembaharu. Apa nih Mbak Iil? Bentuknya lingkaran. Mudah-mudahan bukan mumet ya. Wah, di Basena love-nya banyak banget ya. Bapak Dila bintang. Love. Wah, ini bisa banget. Bisa banget ya bentuk love tapi dari daun. Persis banget ya. Mbak Latifah, apa ini? Love-nya ada cahayanya. Berdebar-debar. Luar biasa. Oke, menarik sekali ya. Itu ada telur ceplok ya? Mbak Nurul apa nih Mbak Nurul? Mbak Nurul mau bikin bunga kali Mbak Dewi. Atau mungkin daunnya ibu pembaharu tapi bulat. Ya enggak? Bisa jadi, bisa jadi.
Mau gambar emoticon excited kelamaan nanti. Ah, Katanya Mbak Umu Almahira, Mbak Putri, strong leader. Mbak Sugi apa nih? Mbak Sugi gambar apa? Top. Itu Mbak Mbak Ani Kiran. ketik aja. itu cerdas banget biar cepet. Keren. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti games kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Seru banget, banyak yang ketagihan, pengen lagi katanya, luar biasa. Tapi kita harus tutup agenda kita malam ini. Seperti ini ya, seperti tadi himbauan dari leader kita untuk foto dulu, Mbak Dewi. Bisa dibantu ya? Oke, gimana gayanya Mbak Dian? Silakan seperti biasa diarahkan. Hitungan 5, ayo. Tapi Mbak Dewi bisa nggak bikin Screenshot. screenshot yang keren itu? Cia, silakan kalau mau pakai filter-filter ya. Tapi ini kita ada berapa slide? Ada 4 ya. Oke, karena sudah malam, kita biasa saja gayanya, gaya normal dan gaya bebas dan gaya cantik. Ayo, kita bisa mulai dari screen pertama. Boleh pakai, wih, Terani udah pakai kacamata hitam. Iya, Sama Mbak Tina. Oke, asal jangan pakai ini ya, jangan pakai Halloween ya, ngeri. Oke, silakan. Saya untuk sementara jangan kirim dulu pesan. Yuk, saya hitung 1, 2, 3. Kita satu slide, dua pose ya, 2 pose. Mbak Erni, jangan dulu, foto dulu. Saya ke yang lain boleh kalau ke Mbak Erni enggak. Oke. Slide pertama, gaya cantik. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi gayanya mau gaya formal atau gaya gila? Gaya gila dong ya. Oke, 1, 2, 3, gaya gila. Oke, udah Mbak Dewi. Slide kedua ya. Oke, slide kedua banyak yang ini, banyak yang off, tidak apa-apa. Ayo gaya cantiknya. Tuh lihat, Undanisa udah keren banget gaya cantiknya. Oke, gaya cantik. 1, Erni keren. 1, 2, 3, gaya cantik. Oke, ada suara jangkrik. Oke, gaya gilanya 1, 2, 3, gaya gila. Oke, sekarang yang ketiga. Ketiga juga banyak. Oke, gaya cantiknya bagaimana? Mbak Ika, Mbak Prima, Mbak Nurul Jombang, Mbak Ari, Mbak Umu Almahira. Mbak Susi, ayo kita berpuisi. Gaya cantik, 1, 2, 3. Ini semuanya nggak ada yang on kamera. Jadi kita skip saja, nggak usah pakai gaya gilanya. Oke, yang keempat ya, ini pun juga sama, cukup satu kali lagi, satu aja. 1, 2, 3. Terima kasih. Udah oke ya Mbak Dewi? Oke, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah 1 jam lebih ya, 1,5 jam ini, enggak 1,5 jam.